Halo semuanya, saya Regin Rafael Alfiandi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Simalungun. Di sini saya akan menjelaskan konsep eksplorasi refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita bahas adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara pernah menjelaskan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan serta persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun mendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Pembelajaran dan filosofi dari KHD. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang berakhir pada pembangunan budi pekerti. Yang ketiga kita bahas adalah filosofi KHD dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sang anak. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, konsep pemikiran KHD di kelas. Adapun bentuk penerapan KHD di kelas, yang pertama saya mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik seperti Google, Canva, Classroom, Quizizz, dan lainnya. Yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun secara kelompok. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon kritik dan sarannya yang bersifat membangun.